Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini, seperti apa batasan ibu kepada anaknya. Terima kasih sekali lagi buat jamaah kita yang sudah hadir dari Lamongan, Jawa Timur. Tepuk tangan dong yang sudah di studio. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang doa ibunda di pemakaman anaknya. Ini dia tayangannya. Ini subhanallah ya, luar biasa Ustaz Syamnya kalau kalimat yang paling indah itu ketika dia bilang tidak ada dosanya pada saya. Gitu. Masya Allah. Nah inilah dia nikmatnya kalau misalnya masih punya orang tua, kita nggak ada duluan orang tua, kita nggak doain. Tapi kalau misalnya orang tua mendahului kita, yang ngedoain cuma tinggal kita menunggu dari anak-anak kita ini. Masya Allah. Betul. Luar biasa. Nah ini sekarang kita lanjut Ustaz Syam. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah katanya seorang ibu itu masih ada menyangkut sangkut paut menanggung dosa anaknya. Apakah ketika anak sudah meninggal ibu masih menanggung dosa atau hanya ayahnya saja katanya. Mohon izin pertanyaan seperti itu. Silakan Ustaz Syam, fadhil. Baik, tabe guruku Ustaz Maulana, Mas Fadli, Pak Kiai serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Fatir ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salat ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Allah. Pada dasarnya tiada tanggung-menanggung dosa di dalam Islam. Tapi orang tua bisa berdosa kalau dia tidak menunaikan kewajibannya. Khusus hari ini kita membahas tentang seorang ibu. Apa kewajiban seorang ibu? Di antaranya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah, memberikan ASI kepadanya, menyusuinya. Itu kewajiban seorang ibu, memberikan nafkah daripada air susunya. Kemudian apalagi? Ternyata mendidiknya pula bukan hanya kewajiban seorang ayah, tapi seorang ibu. Kita lihat orang-orang besar rata-rata itu hasil produksi pendidikan dari seorang ibu. Imam Bukhari, emaknya Nabi Muhammad SAW sempat merasakan pendidikan daripada ibunda Aminah radhiyallahu taala anha warḍaha. Rata-rata daripada orang-orang hebat yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam, karena keimanan ibunya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa orang yang hebat, subhanallah. Maka dikatakan, apakah seorang ibu menanggung dosa kepada anaknya? Ternyata tidak. Tapi sang ibu bisa berdosa kalau dia tidak menjalankan kewajibannya terhadap anak tersebut, yaitu memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya. Tapi kalau sudah maksimal mengajak anak untuk sholat, maksimal memerintahkan anak sholat, maksimal memberikan air asinya, maksimal menghukumnya kalau dia punya salah, maka sudah tidak menanggung lagi. Karena sudah maksimal memberikan kewajibannya. Makasih banyak Ustaz Syah. Sama-sama Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syah. Masya Allah. Dan buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Ustaz sini dong Ustaz. Nih saya sebelum nanti mau kasih kesempatan sama Ustaz untuk bertanya sama jamaah ya. Saya mau ajak dulu nih Ustaz Maulana melihat dulu ada video singkat nih. Video singkat yang berikut ini. Coba kita lihat sama-sama. Iya Masya Allah. Ini anak itu pengen banget mengabdi kepada orang tuanya. Pengen ngasih ke orang tuanya. Tapi mamanya sehat-sehat dulu ya Ma. Panjang umur ya. Intinya seperti itu. Iya. Biar anak bisa memenuhi kemauan mamanya. Makanya salah satu bakti anak kepada orang tua tidak boleh jauh dari orang tua. Masya Allah. Karena kita tidak tahu apa kebutuhan orang tua. Oke, sekarang kita masuk dulu nih ya. Kesempatan Ustadz Maulana untuk bertanya. Ustadz bertanya. Kami menjawab. Masya Allah. Yang mana Ustadz Maulana? Kalau tadi kan sudah sebelah kanan. Iya. Supaya adil sebelah kiri nih. Boleh. Saya mau cari.
Aduh. Ini pada tegang semua ibu-ibu ya. Ibu aja ya. Iya, boleh Ustadz tuh, Silakan silakan. Ibu berdiri. Ya Ustadz, Ya ke sana Bu, perkenalkan namanya. saya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nani dari Majelis Taklim Zamzami Lamongan, Jawa Timur. Oke, Bu Nani. Bu Nani, anaknya berapa? 3 Ustadz. 3. 1 umur, Sudah rumah tangga punya anak 1. 2, Sudah rumah tangga juga punya anak 1. Iya. 3. Yang ketiga masih dalam koas. Oh, koas. Koas. Pertanyaannya, jikalau kedua anak yang sudah punya rumah tangga sendiri, tiba-tiba dia bertanya, ibu mau apa? Ya bingung lah Ustadz. Soalnya saya enggak pingin anak saya jadi susah gara-gara permintaan saya. Masya Tangan dulu. Allah. Ini namanya ibu tahu diri. Ibu nggak matre ya, Masya Ya, Allah. Tapi ibu tahu diri, tapi anak harus sadar diri. Nah itu dia yang paling penting. Walaupun ibunya nggak minta, tetap dikasih. Iya. Iya. Ibu makasih. Tepuk tangan dong buat ibu dong. Masya Allah, silakan Ustadz Maulana Untung penjelasannya. saya tidak salah pilih. Kalau salah pilih berabe saya. Izin Ustaz Sam dan Pak Yai. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semua anak, orang tua punya batas waktu. Disinilah kita harus membahagiakan orang tua. Meskipun engkau memberikan seluruh isi dunia kepada orang tuamu, dan apalagi ibu takkan bisa membalas maaf entahkan napasnya ketika akan melahirkan kita. Seorang anak menggendong ibunya tawaf. Lalu ditanyalah seorang sahabat Nabi, gimana menurut pendapatmu? Apa kata sahabat Rasulullah? Sekalipun dia gendong orang tuanya, tidak akan bisa membalas satu entakan napas ketika melahirkan. Karena anak takkan mungkin bisa membalas jasa orang tua. Hanya berbakti. 1, 2, 3. Berbakti. Bukan membalas. Jadi jangan pernah hitung-hitungan kepada orang tua. Bahkan seorang anak mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tuaku mengambil hartaku, meminta hartaku. Kata Nabi, anta wa malu li abika. Dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Tapi dalam hal ini, rata-rata orang tua tidak ada yang mau ngambil hartanya anaknya. Betul tidak? Tidak ada itu. Bahkan kalau kita kasih sama orang tua, tidak diambil itu, disimpan buat nanti kebutuhan kita. Itulah orang tua. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semua anak. Yuk perlakukanlah orang tuamu bagikan raja, sehingga rezekimu bagikan seorang raja. Insya Allah atas apa yang kau berikan kepada orang tua, itu akan menjadi berkah buat kita. Amin. Akan jadi berkah. Jadi jangan pernah perhitungan sama orang tua. Ada enggak batasan seorang orang tua meminta kepada anak? Bagaimana kalau ada orang tua meminta kepada anak? Memintanya bukan untuk meminta uangmu dulu nak. Saya mau kasih adikmu. Saya mau kasih saudaramu. Itu tidak boleh. Merusak perasaan anak. Betul tidak? Nah, sebaiknya orang tua mengambil harta anak hanya untuk sekedar untuk membimbing, mendidik. Masya Allah. Apalagi kalau anaknya udah boros. Contoh Mas Fadli, ada putrinya yang sudah bagus rezekinya. Amin. Tolong diaturkan baik-baik. Namanya Amin, juga Insya anak-anak Allah. belum Benar, tahu. benar. Seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ya Allah, nengok ke matanya masih begitu aja. Sama. Ibu-ibu sampai senyum-senyum semua. Kita lanjut lagi ya. Waktunya sekarang kita memberikan kembali kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk kembali bertanya sama guru-guru kita nih. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari sini. Yang depan dulu deh, bawah. Silakan Ibu, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Ida Maf'ula dari Majelis Taklim Zamzami Lamongan, Jawa Timur. Tepuk tangan dong buat Ibu Ida.
Mau nanya Saya sama siapa? mau tanya Pak Yai Agus. Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Kiai Agus. Boleh. Baik. Baik. Bagaimana Pak Agus, saya sebagai ibu Heeh. ikut mengurus cucu. Cucu. Sedangkan anak kita sering melawan. Bagaimana menurut Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masalah cucu sama orang tua nih Bu Ida ya. Makasih tepuk tangan dong buat Ibu Ida. Kenapa? Enggak. Biasa. Kak Fadli, Iya. ini namanya rumongso iso, Oh. nanging ora iso rumongso. Oh, Artinya, artinya? kan aku orang Makassar nggak ngerti. Iya, artinya itu banyak orang yang merasa bisa tapi nggak bisa merasa. Oh, mohon izin tepuk penjelasannya. tangan dulu. Tepuk tangan buat Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Silakan waktunya Pak Kiai. Makanya ngomong gak boleh sembarangan kali ya. Artinya, pemirsa Indonesia, Kiai Maulana, Kiai Syam, Kak Fadli, Ibu, Bapak yang terhormat, pemirsa yang amat sangat saya sayangi, bahwa awalnya itu sebetulnya tarbiyatul aulad fil Islam ini ditempa, dididik oleh ibu yang melahirkan tuh anak. Betul tadi Kak Fadli mengatakan dalam mensitir sebuah statement Nabi bahwa al-ummu madrasatul ula. Bahwa ibu itu adalah madrasah, sekolah yang pertama di rumah tangga. Ya dikatakan itu rumah yang baiti janati, home sweet home, rumahku adalah surgaku. Kemudian semua kalau bapak ibu, sorry nih, di sini semua unsur bapak dan ibu, kakek dan nenek itu niatnya baik untuk menempa kaderisasi yang positif, menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, beda kalau hidup berubah. Andai kata nih, contohnya nih, perceraian. Ini yang kita tidak inginkan. Bahwa akan merusak juga rumah tangga, merusak anak dan cucu kita. Nah, itu kemudian kematian orang tua. Atau perubahan pekerjaan atau terkait sekolah. Boleh rawat penuh kakek dan nenek kepada anak dan cucu. Sebab cucu itu adalah, maaf nih, yang dikatakan Subhanul Yom Rijal God. Pemuda hari ini dicetak untuk menjadi pemimpin di masa akan datang. Itu tergantung pada orang tua, pada kakek, pada nenek. Nah, boleh nggak Agus Darmawan untuk menempa cucu? Boleh. Kalau hal-hal yang positif, beda kalau anak itu terlantar. Nah saudara, tolong bahwa saya ini minta dimaafkan andai kata kalau kita mau membina anak dan cucu yang baik, sorry, ibu dan bapaknya juga, kakek neneknya juga harus baik. Setuju nggak? Setuju. Betul nggak? Setuju. Betul. Harus baik. Andai kata ini ada genteng Kak Fadli, bocor nih, atapnya bocor, tiba-tiba hujan. Kemudian lantainya kotor, kemudian disekak, dielap lagi, kemudian bocor lagi hujan. Kenapa? Karena atapnya nggak bagus, nggak rapi. Kalau atapnya rapi, hujan tidak bocor, maka insya Allah akan bersih. Mudah-mudahan. Masya Tergantung Allah. pada ibu bapak dan kakek dan neneknya. Betul. Pak Agus Darmawan, boleh, boleh. Kalau kita semua ada kesepakatan bersama untuk mentarbiyatul aulad fil Islam. Ya Masya demikian. Allah. Jazakallah khair. Makasih Amin, banyak Pak amin, Kiai amin. Agus Siap. Darmawan. Tepuk tangan Yuk. dong Bu. Orang tua dan anak itu atau anak dengan menantu atau mungkin orang tua dengan anaknya ini harus kompak kalau bicara mendidik anak. Kalau nggak boleh titip yang mana nanti jangan kasih es krim. Jangan neneknya kasih es krim. Udah ketahuan juga anaknya pilek katanya gitu ya Masya Allah. Jadi harus komunikasi. Kita lanjut lagi yang mau bertanya siapa lagi angkat tangannya. Yo. Yang atas, wah ada tunjuk bapaknya sebelah tuh. Nih yang ini istrinya Pak. Oh iya pantas Bapak tunjuk. Iya. Oh bukan, Bapak nggak ngaku. Enak aja bukan istrinya juga. Silakan Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Jamjami dari Lamongan, Jawa Timur. Iya namanya Bu Ainus Solihah. Bu Aino. Iya Bu Ainun. tepuk tangan dong. Iya. Bu Ainun, piye kabare?
Alhamdulillah sehat. Coba melihat ke sana Ibu. Iya boleh. Mau bertanya sama siapa? Tanya dong Ustadz, mau tanya sama Ustadz Sam. Ustadz Syam, boleh. Makanya jangan maju-maju nggak dipanggil. Nggih, Ibu. Nggih, Bu. Tuh. Kita sebagai seorang ibu, kita harus menjaga aurat dari anak laki-laki. Nggih. Tapi sedangkan saya punya anak perempuan, apa kita harus juga menjaga seperti anak laki-laki? Apakah beda laki-laki sama perempuan? Nah, ibunya nih dari ibunya jaga aurat ibunya ke anaknya ibunya. gitu ya. Iya. Apakah beda gitu ya Bu ya? Ya. Apa sama aja gitu? Ya, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Soleha. Tepuk tangan dong. Nah silakan aja Ustadz Syam. Sampai guruku Ustaz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 sebahagian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Ayat yang panjang yang menjelaskan mahram. Mahram itu yang disebutkan nanti batasan aurat itu adalah mahram karena nasab atau sepersusuan. Maka jikalau ditanyakan ada batasan aurat seorang ibu kepada anak laki-lakinya. Tapi bagaimana dengan anak perempuan? Maka mahram dan dia sejenis, dia sama-sama perempuan dan dia adalah mahram, maka batasannya menurut mazhab Syafi'iyah adalah daripada antara pusar dan lutut. Namanya aurat besar, antara pusar dan lutut. Berarti pusarnya juga masuk, lututnya juga termasuk. Kadangkala kita salah memahami ini. Kenapa? Karena banyak orang menjaga bagian atasnya. Mohon maaf, dadanya dia jaga tapi celananya pendek sekali. Padahal aurat yang besar itu antara pusar dan lutut. Bukan kalau atasnya ini, kalau dia sejenis masih aman. Walaupun mungkin agak aneh gitu ya. Makanya dalam Syafi'i juga ada mazhab yang mengatakan ya yang biasa terlihat saja. Maksudnya yang biasa terlihat itu ya kaki mungkin sampai betis, tangan sampai siku gitu. Sesama jenis gitu. Itu berlaku bukan hanya kepada anak perempuan tapi ibu sesama perempuan. Ibu berangkat umroh sekamar sama-sama perempuan, jangan sampai terbuka antara pusar dan lututnya karena itu termasuk aurat besar. Yang bisa lihat keseluruhan hanya satu orang. Suaminya. Pasangannya. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. sama-sama. Makasih banyak Ustaz Syam. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh. Silakan angkat tangannya. Satu lagi dari sini deh. Nah ini semangat nih ibunya, saya senang nih. Silakan Ibu. Perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohimah
dari Majelis Taklim Zamzami Lamongan Jawa Timur. Tepuk tangan buat Ibu Rohimah. Assalamualaikum. Tanya dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Izin mau bertanya ke Pak Yai. Pak Kiai Haji Agus Darmawan, boleh? Neng kene, enggak sih enggak apa-apa, dia mau lihat kamera biar yang di rumah kelihatan. Apakah seorang ibu boleh menjemput anaknya ketika kabur dari rumah? Nah. Anak itu juga kan masih di bawah umur. Nah. Berarti kewajiban ibu dong untuk membawa dia pulang ke rumah. Iya dong gitu ya Bu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu, luar biasa. Silakan dijawab Pak Kiai. Baik. Ibu yang update namanya. Iya. Rohimah. Silakan Ibu Rohimah. Baik Kak Fadli, Kay Maulana dan Kay Syam, ibu-ibu biarpun usianya muda tapi ucapannya tua nih. Keren ya. Pemirsa Indonesia, bahwa laisa minna man lam yu'adib ibnahu. Bukanlah termasuk golongan aku, kata Nabi, bagi orang yang tidak pandai membina anaknya dengan sebaik-baiknya. Kok sampai anaknya bisa kabur dari rumah? Kenapa? Mungkin nggak betah di rumahnya. Nah di sini harus ada satu, merinding saya, approach filosof. Pendekatan kepada anak dengan filosof secara lemah lembut, diucapkan dengan kata waqulu qaulan sadida. Ucapkan dengan kata yang baik, kata yang lemah lembut, yang menghimbau, yang betul-betul mengajak dengan kebaikan. Nah kalau kabur dari rumah boleh dijemput paksa dengan penuh akhlak, apa tidak? Boleh. Apalagi itu anak masih di bawah umur. Kalau anak itu masih di bawah umur, nih ya, kita harus tanamkan tuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia punya akhlakul karimah. Makanya laisal jamal bi athwabin. Ibu sehat? Sehat. Mangap aja. Laisal jamal bi athwabin tuzayyinuna. Innal jamal jamalal ilmi wal adabi. Bahwa kecantikan itu bagi ibu dan bapak atau bagi anak-anak nih bukan baju yang menghiasi dirinya, tapi kecantikan itu, kebaikan itu dengan kegantengan itu bil ilmi wal adab, dengan ilmu dan sopan santun, dengan adab. Saya yakin kalau anaknya baik, ibunya baik, semuanya baik, saya yakin semua itu menjadi ahli surga. Amin. Yang dikatakan baiti jannati, Amin. rumahku adalah surgaku Kak Fadli. Masya Allah, benar banget Pak Kiai. Nah ini makanya nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Baik. Jangan pindah channel dulu, karena kita masih mau lanjut lagi ya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Cakep. Masya Allah.